Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester 1 dengan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada kelas 11 ini kalian akan berjumpa kembali dengan Ibu Francisca Listiarini. Materi terakhir kelas 10 yaitu kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal. Untuk kelas 11 ini semester 1 kita akan belajar tentang materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum menjelaskan materi secara keseluruhan, Ibu akan jelaskan tentang mengulang kembali ya materi kelas 10. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan? Kerajinan adalah barang buatan tangan yang dihasilkan melalui keterampilan seseorang. Karena kita akan belajar tentang limbah, di sini akan Ibu jelaskan tentang limbah. Limbah adalah barang yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Membuat kerajinan dari bahan limbah itu bertujuan agar setiap orang dapat memanfaatkan limbah menjadi produk yang berguna dan memiliki nilai dengan mempertimbangkan nilai estetika atau keindahan dan nilai ergonomis. Melalui kerajinan, kita diharapkan mampu mengembangkan kreativitas agar produk kerajinan yang ada di sekitar kita lebih inovatif. Karya kerajinan fungsi hias dari bahan limbah ialah karya yang menjadi komoditi daerah yang digunakan untuk hiasan atau pajangan yang terbuat dari buangan atau sisa dari proses kegiatan industri atau rumah tangga. Jadi bisa komoditi daerah atau negara ya. Lanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga secara umum ada dua macam, yaitu satu, sampah dari limbah organik yang setiap hari kita produksi ya. Jadi limbah organik ini setiap hari selalu bertambah sampah-sampah rumah tangga ya. Namun limbah organik ini adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik yang mengandung unsur karbon contohnya kulit, buah sayuran, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Yang kedua adalah limbah anorganik. Jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak membusuk. Limbah anorganik relatif sulit terurai, tetapi ada beberapa yang bisa terurai namun memerlukan waktu yang lama. Limbah anorganik dibagi lagi, yaitu limbah anorganik tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. B. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, plastik, botol-botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecah-pecahan gelas. Nah, inilah yang dimanfaatkan ya. Jadi sampah organik yang dari limbah domestik inilah yang nantinya akan kita olah ya, yang diolah untuk dijadikan sebuah kerajinan ya, kerajinan yang bernilai jual ya. Selanjutnya, limbah anorganik yang dapat didaur ulang. Nah, jadi sebelum limbah anorganik itu dijadikan suatu kerajinan, itu harus didaur ulang dulu, terus diolah dulu biar menjadi barang yang aman ya. Pengolahan sampah ini yang anorganik itu terkenal dengan 3R, yaitu meliputi kegiatan 3R itu adalah reduce, mengurangi. Nah, ini kita harus belajar dari sekarang ya untuk mengurangi sampah. Caranya seperti apa? Memakai barang dan bahan yang awet. Kita kadang terlena membeli barang murah, tetapi itu hanya sebagai sampah lagi karena itu cepat rusak. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah yang itu berbahaya bagi lingkungan, kita harus mengurangi ya, memakai barang yang awet. Yang kedua, memilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak, maka limbah anorganik dapat dilebur. Itu dinamakan dengan recycle, mendaur ulang ya. Jadi seperti logam itu bisa dilebur. Nanti yang plastik-plastik kita daur ulang, tapi kita bersihkan dulu. Terus yang dari
plastik-plastik bungkus deterjen, plastik-plastik bungkus makanan ya. Kalau kita olah, kita bersihkan dulu, itu bisa menghasilkan bisa menjadi bahan untuk membuat kerajinan. Yang ketiga yaitu reuse, memakai kembali. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Nah, ini jadi kalian ingat ya, pengolahan limbah itu terkenal dengan 3R. Reduce, mengurangi, recycle, mendaur ulang, dan reuse, memakai kembali. Sekarang di Jogja, di supermarket itu kita memang sudah harus mengurangi sampah plastik ya. Jadi kalau kita menggunakan plastik dari supermarket itu kita harus bayar Rp200 atau kita membawa kantong belanja sendiri. Jadi memang kita harus mulai dari sekarang kita biasakan untuk tidak menggunakan plastik-plastik yang itu berbahaya ya. Karena plastik itu dia kalau kita buang dan hanya kita pendam di tanah, dia proses untuk menghancurnya itu lama ya. Itulah yang membuat kerusakan lingkungan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Oke, sini mata pelajaran PKWI kelas 11 semester 1 membahas tentang kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang kerajinan itu sendiri, tentang limbah secara garis besar. Kalian nanti bisa cari materi yang di luar ya, materi tambahan tentang kerajinan, tentang limbah ya, masih banyak ya. Ini hanya Ibu jelaskan secara garis besarnya saja. Sekarang limbah berbentuk bangun datar itu sendiri apa toh? Limbah yang berdimensi 2 yaitu limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangunan tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain kertas, kain perca, plastik-plastik bungkus deterjen, plastik-plastik kemasan ya, yang itu tidak bisa hancur ya, jadi bisa kita jadikan barang kerajinan. Sebelum Ibu jelaskan keseluruhan dari materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, ini Ibu tayangkan peta konsep biar nanti punya bayangan apa sih materi-materi yang akan kita pelajari. Di sini ada A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu nanti isinya tentang ide dan peluang usaha kerajinan, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, perencanaan pemasaran usaha. Pada bagian B, nanti sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, aneka produk kerajinan, manfaat dari kerajinan, potensi kerajinan, perencanaan produksi, alat dan bahan, proses produksi, pengemasan produk kerajinan. Selanjutnya ini nanti ada perhitungan titik impas atau terkenal dengan BEV, Break Even Point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di sini akan dipelajari tentang garis besar menghitung biaya pokok produksi. Yang keempat atau D, strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengertian promosi, menentukan strategi promosi, melakukan promosi ya. Yang terakhir, laporan kegiatan usaha. Ini nanti biasanya ada tugas membuat laporan. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran pada materi wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar? Tujuannya yaitu siswa atau peserta didik mampu: 1. Untuk membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar di wilayah setempat dan lainnya untuk membangun semangat berwirausaha. 2. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya. 3. Mengidentifikasi potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 4. Merancang produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan. 5. Membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya
sesuai konsep berkarya. Nanti kita akan bisa praktek ya. Jadi bahan utamanya adalah limbah. Limbah yang diutamakan adalah limbah anorganik yang tidak bisa terurai, yang berbentuk bangun datar. Nanti kita bisa praktek secara sederhana ya. Kalau bisa itu nanti yang kalian praktekkan yang bisa kalian gunakan. Jadi jangan hanya praktek tetapi tidak hanya digunakan dan itu menjadi sampah baru lagi. Oke. Pada perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, itu akan kita pelajari tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke. Pertama, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar atau ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa sih ide dan peluang usaha? Ide pembuatan produk kerajinan yang memiliki ciri khas dan karakteristik. Ide pembuatan produk kerajinan yang disukai konsumen. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna produk kerajinan yang disenangi konsumen. Ide yang dapat mencegah kejenuhan konsumen di dalam pengguna produk kerajinan. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memenangkan persaingan. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. Nah, jadi pada materi ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini sangat penting ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membangun usaha atau untuk membuka usaha, kita harus punya ide. Jadi ide pembuatan produk kerajinan. Kita harus membuat produk kerajinan itu memiliki ciri khas ya. Jadi dengan memiliki ciri khas, produk yang akan kita buat itu akan lebih gampang diingat sama konsumen atau diingat oleh masyarakat ya. Ide pembuatan produk kerajinan yang disukai. Nah, ini yang lebih penting ya. Jadi kalau kita membuka suatu usaha, itu kita membuat produk itu yang disukai konsumen ya, yang sekarang mungkin lagi in. Kalian pernah dengar itu kalau yang kuliner itu anak-anak muda itu senangnya yang makanan pedas-pedas ya. Jadi mungkin ada makaroni, ada kalau di Jogja yang lagi rame mie gacoan. Terus mungkin baju-baju juga ya, baju-baju model hijab, model-model jilbab ya. Sekarang itu orang yang tidak pakai jilbab sama orang yang pakai jilbab itu lebih banyak orang yang pakai jilbab dengan model jilbab yang bermacam-macam ya. Ini sebenarnya ide ya, ide. Jadi kalau kita produksi itu disukai sama konsumen, kita harus update terus modelnya seperti apa. Begitu juga model-model baju ya. Terkadang produksi sekarang itu belum tentu akan diminati sama anak muda. Jadi memang anak muda itu lebih ke tren model ya. Jadi memang pengusaha-pengusaha baju terutama fashion itu dia lebih ke update ilmu tentang tren-tren model baju ya. Terus ide yang mencegah kejenuhan. Nah, jadi ini seperti apa sih ide yang mencegah kejenuhan? Jadi kita membuat produk yang mungkin itu selalu dipakai ya, selalu dipakai oleh masyarakat. Mungkin seperti baju-baju kerja ya, model-model baju kerja, batik-batik sekarang itu namanya motif batik. Itu setiap daerah mempunyai motif-motif batik tersendiri ya. Dengan disertai dengan ide-ide yang unik, kreatif, dan memiliki karakteristik tersendiri, maka akan memiliki nilai jual atau nilai ekonomis yang bagus. Ya, persiapan wirausahawan dalam menganalisis peluang usaha. Di sini sebelum kita menjadi seorang wirausahawan, kita harus menganalisis peluang dulu ya. Di sini akan dipelajari tentang meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Bentuk usaha yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Catatan, setelah mengidentifikasi peluang usaha dan menganalisis langkah selanjutnya yaitu pemetaan potensi usaha yang didasarkan
pada ciri khas kerajinan dari masing-masing daerah. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalau kita ingin mendirikan suatu usaha, kita harus tahu berapa luas usaha yang akan kita pilih, bentuk usaha yang akan kita pilih. Kita mau kuliner atau ke fashion ya, itu harus kita analisis dulu. Jenis usaha yang akan ditekuni, informasi yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi misalnya gini, kita ingin mendirikan suatu usaha rumah makan ya, jadi kita pilih tempat yang strategis ya, bila perlu di tempat di daerah yang kampus-kampus, dekat dengan kampus ya. Karena apa? Mahasiswa itu kebanyakan dari luar daerah, mereka tinggal itu di kos-kosan. Nah, mereka biasanya butuh makan. Kalau sudah ada kampus yang berdiri di sana, biasanya banyak sekali usaha-usaha yang berdiri di dekat kampus. Salah satunya tadi rumah makan, ada laundry, ada fotokopi, warung-warung kecil ya. Jadi memang kalau kita punya peluang ya, kita punya modal, kita bisa melihat peluang itu, insya Allah ya usaha yang kita pilih tepat sasaran. Selanjutnya, cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha baik secara kuantitatif, itu sistematis dan terencana, terstruktur jelas dari awal hingga akhir, maupun kualitatif menggunakan analisis fakta di lapangan. Itu menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Nanti akan kita jelaskan. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis SWOT, analisis internal, meliputi penilaian terhadap faktor-faktor kekuatan. Strength, SWOT ya, dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan. Sementara analisis eksternal mencakup faktor-faktor peluang, opportunity, dan tantangan threats. Jadi diingat, analisis SWOT itu adalah analisis yang terdiri dari analisis internal dan eksternal. Ya, jadi strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, dan tantangan threats ya. Metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Pendekatan dalam analisis SWOT, keunggulan komparatif merupakan pertemuan antara unsur peluang dan kekuatan sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. 2. Mobilisasi merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Mobilisasi sumber daya yang menjadi kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar dan mengubah ancaman tersebut menjadi sebuah peluang. Divestasi atau investasi merupakan interaksi antara peluang dari luar dan kelemahan di dalam organisasi. Pilihan keputusan yang diambil adalah melepas peluang itu untuk dimanfaatkan oleh organisasi lain atau memaksakan menggarap peluang itu untuk investasi. 4. Pengendalian kerugian merupakan pertemuan antara ancaman dari luar dan kelemahan. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Pengendalian kerugian merupakan pertemuan antara ancaman dari luar dan kelemahan di dalam organisasi. Pengambilan keputusan yang salah dapat membawa ancaman besar bagi organisasi. Oke, untuk apa analisis SWOT digunakan? Untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan sebuah usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Tujuannya
agar dapat menentukan strategi pengembangan usaha suatu produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga tercapai tujuan dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara tepat. Langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar yaitu penetapan kelayakan usaha atau kemampuan untuk menemukan jawaban tentang layak dan berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, pada penetapan kelayakan usaha ini kita akan bahas lagi analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, sumber informasi pasar, uji coba menjual, studi kelayakan pasar. Ini akan Ibu jelaskan satu persatu secara garis besar ya. 1. Analisis kelayakan teknis. Apa sih analisis kelayakan teknis? Dalam menganalisis kelayakan teknis pembuatan karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebelumnya yaitu menentukan teknik apa yang akan dibuat ya atau akan digunakan seperti teknik anyaman, teknik kerajutan, kolase dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk memutuskan jenis usaha kerajinan yang tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, analisis peluang pasar. Hal yang utama yaitu mengetahui informasi pasar untuk memenuhi permintaan pasar. Langkah yang ditempuh adalah melakukan riset pasar, tapi ini panjang waktunya ya. Dalam melakukan riset pasar ini untuk menemukan pasar dan produk yang akan dijual. Namanya riset itu panjang waktunya ya. Jadi, analisis peluang pasar ini kita harus melakukan riset pasar ya. Tujuan dari riset pasar yaitu mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. Oke, menentukan segmen pasar. Bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar pada saat ini dan yang akan datang. Penentuan segmen pasar ini berguna untuk memperjelas pelanggan mana yang akan kamu layani nanti. Sedangkan segmen pasar adalah sekelompok pelanggan tertentu yang mempunyai tanggapan yang relatif sama terhadap dorongan membeli yang dilakukan oleh pihak pemasaran. Ya, jadi memiliki karakteristik, kebutuhan dan keinginan yang relatif sama sehingga akan memberikan respon yang relatif sama juga. Oke, selanjutnya sumber informasi pasar. Digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan. Caranya dengan mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan data primer dan menentukan data-data yang relevan dari lembaga pusat statistik, kantor dinas pariwisata dan perindustrian maupun biro penelitian, itu data sekunder. Selanjutnya, uji coba menjual. Merupakan teknik riset utama untuk mengurangi resiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan yaitu pameran menjual pada konsumen terbatas yang bisa mengamati calon pembeli untuk dianalisis. Jadi pada uji coba menjual, kita membuat produk tetapi sedikit, terus kita uji cobakan dengan cara pameran atau kita uji cobakan pada sekelompok tertentu. Setelah itu kita analisis. Nah, produk yang kita buat itu nanti cocok atau tidak ya. Itu nanti bisa kita lihat hasilnya dari uji coba menjual tadi. Tujuan uji coba menjual yaitu memberikan peluang dalam pemasaran, distribusi dan pelayanan. Jadi di sini akan kita tahu ya, produk yang kita buat itu pelayanannya seperti apa, distribusinya kemana, terus peluang dalam pemasarannya bagaimana. Karena kita terkadang bisa memproduksi ya, kita bisa membuat produk tetapi untuk penjualan kita susah ya. Itu yang perlu dihindari. Selanjutnya, studi kelayakan pasar. Walaupun studi kelayakan pasar ini memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit, dalam penetapan kelayakan usaha harus tetap dilaksanakan untuk mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Studi kelayakan diperlukan agar investasi yang akan dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan.
Berhentinya operasi bisnis, kegagalan proyek di tengah jalan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari penerapan yang tidak konsisten dalam studi kelayakan. Secara teoritis, jika studi kelayakan dilakukan dengan benar saat memulai suatu investasi, maka risiko kegagalan dan kerugiannya dapat diminimalisir. Oke. Analisis kelayakan finansial, landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan. Ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu 1. Penentuan finansial total dengan dana yang diperlukan itu mingguan, bulanan, atau tahunan ya. Ini biasanya untuk gaji ya. Terus penentuan sumber daya finansial yang tersedia, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung dari produk kerajinan yang sejenis maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Yang perlu diperhatikan seorang wirausahawan dalam mengembangkan usahanya adalah mempunyai ilmu dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Analisis persaingan sangat penting dalam pengembangan dan berkelanjutan usaha produk yang dikembangkan. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausaha dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawannya untuk berani mengembangkan ide-ide dalam peluang usaha. Ini memang kita harus punya manajemen yang bagus ya. Bagaimana cara mengelola karyawan, apalagi itu kalau sudah punya usaha yang dalam partai besar ya. Jadi kita memang harus benar-benar punya ilmu tentang manajemen ya. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan sebagai berikut. Ide dalam pembuatan produk atau jasa yang sekiranya dinikmati pelanggan atau konsumen. Ide dalam pembuatan produk atau jasa yang dapat memenangkan persaingan. Ide dalam pembuatan dan mendayagunakan sumber-sumber produksi. Ide yang dapat mencegah kebosanan pelanggan atau konsumen di dalam pembelian dan pengguna produk atau jasa. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk atau jasa yang sekiranya akan disenangi konsumen. Oke, materi 1, wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar selesai. Kalian bisa juga baca di buku-buku paket ya, buku paket yang bisa dipinjam di perpustakaan atau mungkin sudah kalian punya. Di sana nanti kita akan berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu. Jadi memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kalian, terus kalian buat laporannya. Jadi nanti ini hanya baru mengamati anak ya. Jadi produk kerajinan yang akan dijual apa, terus konsumen yang akan dituju siapa, ini bebas ya. Terus analisis SWOT terhadap peluang ide usaha yang akan ditetapkan. Nah, tabel tugas 1 ini nanti akan Ibu bagikan di WA group ya. Nanti tinggal kalian print, nanti kalian beri nama, kalian nanti tentukan. Ini adalah tugas pertama pada pelajaran materi Ibu di wirausaha kerajinan yang berbentuk bangun datar ya. Oke, nanti akan kita bertemu kembali pada materi selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Semoga nanti pada materi selanjutnya kita bisa bertatap muka langsung, tidak hanya lewat daring ya. Jadi nanti bisa kita diskusi untuk membahas materi selanjutnya. Sekian dari Ibu untuk pertemuan ke-1 materi wirausaha kerajinan yang berbentuk limbah bangun datar ya. Sampai ketemu pada materi kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Manfaatkan waktu stay at home dengan belajar yang sebaik-baiknya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.